Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minasan. Kembali lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran Bumpo. Ya, kali ini kita masuk ke bab 3, part 1-nya ya, di halaman 30. Silakan buka bukunya. Baiklah, kita akan masuk ke materi Bumpo selanjutnya. Baiklah, di sini kita akan mempelajari ungkapan tentang sasete moraimasen ka, sasete itadakemasen ka, sasete moraenai deshou ka, dan sasete itadakenai deshou ka. Ya, di sini ada 4 pola kalimat, tapi di sini artinya sama, ya. Hanya perbedaan nanti di tingkat kepada siapa kita ucapkan, ya. Jadi ketika minasang memperhatikan ini, ya, bagian belakangnya sepertinya sudah familiar, ya, karena di pertemuan pertama di mata kuliah ini, di materi pertama kita juga minasang sudah mendengar juga pola ini, ya. Jadi minta tolong dalam bentuk sopan. Masih ingat? Kalau yang lupa silakan cek lagi buku catatannya, ya. Nah, di sini moraimasen ka, ya. Yang berbedanya itu terlihat pada di depannya saja, ya. Bagian depannya saja. Ya, yang sama te moraimasen ka, moraenai deshou ka. Ya, itadakemasen ka, itadakenai deshou ka. Ya, kalau misalnya masih ragu, masen ka yang mana yang sopannya? Silahkan cek kembali, ya. Nanti kita akan bahas juga. Oke, di sini yang berbeda adalah bagian depannya. Nah, kita baca dulu kalimatnya ya minasang, ya. Ichiban, sumimasen, shashin o ichimai torasete moraemasen ka? Baiklah, kita tandai di sini pola yang akan kita perjelas maksudnya. Ada torasete moraemasen ka? 2番、先生、留学生の皆さんにちょっとインタビューさせてもらえないでしょうか? Oke, di sini ada ungkapan interview sasete moraenai deshou ka. Kemudian 3番、課長、今度の仕事はぜひ私に担当させていただけないでしょうか? Di sini ada tanto sasete itadakenai deshou ka. Oke, pertama untuk kosakata dulu. Ada sumimasen untuk permisi, ya. Ada shashin, foto. Ada ichimai, jumlah untuk lembar-lembar. Kemudian 2番 ada ryugakusei, mahasiswa asing, ya. Minasang tuh semuanya, gitu, ya. Interview dari bahasa Inggris juga, minasang sudah familiar dengan interview, gitu, ya. Sambang ada kacho, kepala bagian. Kondo, next time. Shigoto, pekerjaan. Zehi, nah ini sangat ingin sekali, gitu, ya. Watakushi adalah bentuk sopan dari watashi, ya. Kemudian ada tanto, di sini ya, tanto shimasu. Tanto shimasu itu bahasa kerennya apa ya? PJ, penanggung jawab, seperti itu, ya. Nah, itu untuk kosakata. Kita hapus dulu. Oke, sekarang kita ke penegasannya, ya, yang saya blok tadi ini. Ada torasete moraemasen ka, ya, yang nomor 1. Ini berasal dari kata hitam saja, ya. Kelihatan. Torimas. Katanya, ya. Torimas, mengambil. Biasanya minasang mendengarkan shashin o torimas, ya, mengambil foto. Kemudian kalau untuk nomor 2, interview sasete, itu dari interview shimas. Ya, di sini saya tambahkan di sini saja. Interviewnya tidak ditulis tadi karena dia shimas kata kerja ketiga, ya. Kemudian nomor 3 ada tanto sasete itadakenai deshou ka. Itu dari tanto shimas juga, ujungnya sama, ya, shimas juga.
Nah, sekarang kita ke struktur dulu ya. Untuk struktur kelihatan dari Ichiban, Nibang, Sambang di depan sasete moraimasen ka, moraenai desho ka adalah kata kerja bentuk T. Ya, kita tahu ya, karena ada T semua di sini nih. Ya, jadi struktur untuk pola kalimat ini, ungkapan ini adalah kata kerja bentuk T. Ya. Nah, sekarang kata kerja bentuk T-nya agak berbeda dengan kata kerja yang sebelumnya. Kalau yang materi awal kan torimasnya totte, moraimasen ka, seperti itu ya minasan ya. Nah, kita akan kembali lagi, kita keep dulu yang moraimasen ka karena sudah insya Allah sudah paham ya, saya agak paham. Kita ke pola yang ini sebenarnya sudah belajar ya dari saya pakai ini dulu ya. Jadi ada torimas berubah menjadi torasemas. Nah, ini pola ukemi ya. Nah, nanti kalau misalnya minasan ragu, di modul kita ada, ya dibaca lagi. Saya akan jelaskan sedikit di sini ya. Jadi dari torimas menjadi torasemas. Apa yang terjadi sensei? Kita tahu perubahan bentuk pasti terjadi ya. Nah, dan ini maknanya pun berubah. Nah, saya akan tegaskan ke maknanya supaya minasan paham nanti ungkapan ini gunanya untuk apa, ya. Jadi maknanya seperti apa. Nah, torimas itu bermakna ya. Torimas kan mengambil ya. Torimas kita gabungkan supaya gampang artinya. Shashin o torimas ya. Kita keep dulu ishimainya. Shashin o torimas itu mengambil foto. Nah, apa yang terjadi kalau kita ganti shashin o torasemas? Nah, ini yang terjadi adalah pola ini, torasemas seperti ini untuk kata kerja pertama ya minasang ya. Karena dia ri, kata kerja pertama dulu. Jadi ri untuk kata kerja pertama semua urutan i berubah menjadi urutan a. Makanya ri menjadi ra ya. Kemudian plus semas ya untuk kata kerja pertama. Untuk kata kerja kedua di modulnya nanti buka lagi modulnya ya. Nah, perubahan artinya adalah dari torimas hapus. Ya terhapus semua. Maaf. Ya, dari torimas menjadi torasemas. Oke, jadi torimas itu mengambil, shashingo torimas mengambil foto. Torasemas maknanya jadi seperti ini, catat ya. Izin, jadi saya minta izin untuk mengambil foto. Seperti itu. Jadi kalau torimas, shashingo torimas, saya mengambil foto saja. Tapi kalau shashingo torasemas, ya, izin mengambil foto. Jadi izin mengambil foto. Seperti itu ya. Izin mengambil foto. Ya, izin mengambil foto. Nah, sekarang digabungkan torasete moraemasen ka. Nah, kita tahu moraemasen ka, itadakimasen ka, moraenai desho ka adalah bentuk sopan untuk minta tolong. Nah, jadi kita gabung maknanya. Jadi dalam kalimat ini, orang yang mengucapkan kalimat ini, sumimasen, maaf, bolehkah? Nah, karena dia ka di sini semua ya, jadi dia bertanya nih, bolehkah mengizinkan saya untuk mengambil foto satu lembar? Nah, seperti itu maknanya, minasan. Ya. Lagi. Jadi, sumimasen. Maaf. Tanya ya. Maaf. Bolehkah ini mengizinkan? Ya, gitu jadi agak ribet ya bahasa Jepang, bahasa Indonesianya, tapi itu memang maknanya seperti itu. Jadi, bolehkah izinkan saya untuk mengambil foto satu lembar? Nah, gini minasang. Sensei kalau misalnya tora sete moraimasu, misalnya gini ya. Shashin o tora sete moraimasu. Kalau tora sete moraimasu, dia tidak minta izin. Ini, kan kita minta izin, ya. Jadi izinkan saya mengambil foto. Kalau di sini, moraimasen ka, kita butuh pengokean ya. Jadi konfirmasi dari lawan bicara kita. Ya, silahkan misalnya gitu ya. Tapi kalau tidak pakai minta tolong seperti ini,
kita minta izin aja, terus langsung mengerjakan tanpa mendengarkan apa perkataan dari lawan bicara kita, seperti itu. Ya, jadi makanya pola kalimat ini itu sopan. Kenapa? Karena kita menanyakan kembali dan kita minta izin gitu ya. Jadi double gitu sopannya, seperti itu ya. Nah, kita lihat untuk arti yang kedua ya. Sensei. Nah, di sini sensei karena sensei, nah orang yang bertutur kata ini dia pilih pola kalimat moraenai deshoka ya. Agak berbeda dengan di atas ya. Ini mungkin yang nomor 1 sumimasen. Sepertinya dia tidak kenal. Tapi mungkin sejawat dengan dia. Nah, dia sopan juga tapi dia pakai moraimasen ka. Kalau ke sensei pasti karena sudah disebut sensei, dia sopan, dia pilih nai deshoka ya. Nah, tapi dia pakai moraimas. Nah, jadi dia akrab dengan senseinya tapi dia sopan, jadi dia pakai moraenai deshoka seperti itu ya. Nah, untuk artinya sensei, bolehkah mengizinkan saya untuk sedikit menginterview atau sebentar ya, menginterview sebentar mahasiswa asing semuanya ya, kepada mahasiswa asing, ada nih di sini ya, kepada mahasiswa asing. Nah, sepertinya kalau sensei mikir ya, sepertinya ini sensei sedang ngajar, terus dia masuk ke kelas dan minta izin. Dia mungkin sensei sedang ngajar dan dia minta izin. Ya, nah kemudian nomor 3 kita hapus dulu. Oke. Nah, tanto sasete, kacau. Nah, kacau berarti ini situasi di kantor ya. Kalau di kantor tuh biasanya formal banget, walaupun nanti ke teman rekan kerja. Dia gini ya, kalau di kantor, kalau sedang rapat nih, walaupun ke teman kerja, dia pakainya bentuk sopan banget gitu, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia berdua aja di meja atau gimana, nah baru dia biasa aja ngomongnya ya. Tapi kalau di ruang yang formal, suasana formal, dia pakainya untuk ya sopan ya. Nah, ini ke kacau, kepala bagian. Nah, ini dia pakai sasete itadakenai deshoka, tingkat paling atas banget ya. Jadi ini plusnya 4 kalau salah ya. Sasete itadakenai deshoka. Nah, ini sopan banget ya situasinya. Tanto, tadi saya bilang penanggung jawab ya. Pak Kepala Bagian katanya. Bolehkah izinkan saya untuk menanggung-jawabi ya, menjadi penanggung jawab ya, penanggung jawab kepada saya yang bertanggung jawab pada pekerjaan berikutnya ya. Jadi zehi sangat sekali, jadi dia mengharapkan sekali untuk menjadi penanggung jawab di pekerjaan selanjutnya. Nah ya, jadi dia minta izin untuk dia yang jadi penanggung jawab pekerjaan selanjutnya, seperti itu ya. Nah, itu untuk artinya. Minasang, untuk penggunaannya maknanya insya Allah sudah ya. Untuk penggunaannya adalah pertama, minasang harus tahu ke siapa minasang sebutkan. Jadi harus tahu lawan bicaranya, tingkat lawan bicara kita. Atau bukan tingkat ya, bagaimana kita menganggap lawan bicara kita itu. Apakah kita harus berbicara sopan kepada lawan bicara kita atau biasa saja dan sopan? Nah, itu pilih ya. Jadi boleh pilih. Nah, ada 4 di sini. Nah, sesuaikan tuh yang pertama penggunanya. Yang kedua, minasang harus perhatikan suasananya. Suasana maksud sensei itu seperti ini. Ini kan minta tolong ya, sebenarnya juga minta tolong kepada seseorang di saat seseorang itu rasanya sibuk, tapi kita harus minta tolong, kan itu saya ingatkan dulu ya, menegaskannya. Nah, ini juga seperti itu. Jadi suasananya itu kita minta izin ke lawan bicara kita, tetapi mungkin yang diizinkan itu hal yang berat ya, atau hal yang agak susah untuk diizinkan, tapi kita butuh. Nah, maksudnya gimana sensei? Nah, sensei bisa kasih contoh yang untuk nomor 2. Ini kan dia ya, jadi ini situasinya itu misalnya seperti ini. Nah, kita harus menginterview mahasiswa asing. Sedangkan sensei sedang mengajar dengan mahasiswa asing. Ya, jadi kebetulan mahasiswa asingnya berkumpul, tapi kita butuh nih, sedang laporan, harus bikin laporan nih untuk besok. Nah, kita harus mengganggu senseinya, tapi kita butuh. Nah, itu kita boleh pakai kalimat yang seperti ini ya. Jadi kita minta izin untuk menginterview, nah, pakai pola ungkapan seperti ini. Ya, baiklah minasang.
Oke, segitu saja untuk pola ini. Semoga paham ya, boleh diulang lagi per video ini ya. Untuk pemahaman lebih lanjut, minasan silakan kerjakan latihannya. Ya, untuk latihan nanti saya pandu lewat WhatsApp grup ya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan di WhatsApp grup. Selamat memahami videonya, semangat kuliah online-nya, jaga kesehatan. Dewa mata, sayonara.